Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, bagian firman Tuhan yang kita dengar sebentar sebenarnya bagian dari hari Pentakosta. Tetapi tidak apa, karena bagian firman Tuhan yang sudah siapkan sampai di sini sekarang. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Lindungi kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu, jaga pelihara seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, supaya kami benar-benar mengalami kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Amin. Roh Kudus di sini dilukiskan, nanti sebentar silahkan saudara baca dalam Matius pasal 3 waktu Yesus dibaptis, beda lagi. Ini di sini kita melihat tanda Roh Kudus adalah dua. Satu angin, dua api. Itu menjadi lambang Roh Kudus sampai sekarang. Nah, kalau angin, ya, karena dalam bahasa Yunani pneuma itu sama dengan angin, ya, pneuma. Roh Kudus itu disebut dengan pneuma. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita hari ini untuk menjelaskan dua hal berkenaan dengan angin yang sangat penting untuk kita perhatikan. Pada masa itu kapal adalah kapal layar. Jadi angin itu meniup orang sampai ke tempat tujuan. Begitu juga saudara-saudara sekalian kita semua. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan diantar oleh Roh Kudus, didorong oleh Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dan
kita akan sampai kepada tujuan Tuhan nanti. Yang kedua ialah apa? Angin itu apa? Ini oksigen yang kita isap ini untuk kita bernafas. Roh Kudus memberikan kepada kita nafas kehidupan. Sudah ingat ketika manusia diciptakan dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, sudah ingat saudara sekalian? Dikatakan di sana di firman Tuhan itu dikatakan bahwa Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, kemudian Dia menghembuskan nafas hidupnya ke dalam lubang hidung manusia. Jadi sebenarnya nyawa kita ini pinjaman dari Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, tubuhmu rumah Roh Kudus, karena itu jaga baik, jangan membuat dia cepat jadi kedaluarsa. Karena kita minum sesuatu yang dapat menyebabkan kita sakit, atau makan sesuatu atau mengisap sesuatu yang dapat menyebabkan kita mudah tubuh kita ini kedaluarsa. Perhatikan baik-baik itu. Yang kedua, api. Ya. Api apa artinya? Api itu adalah energi, saudara sekalian. Itu sebabnya kita melihat selama 313 tahun Injil dihambat, orang-orang percaya dianiaya. Melihat misalnya murid-murid Yesus, para rasul tambah dengan Rasul Paulus menjadi 13 kan? 13 orang. Saudara lihat, perhatikan, semuanya mati sebagai martir, kecuali satu yang mati dalam ketenangan di tempat pembuangan, yaitu Rasul Yohanes. Tapi justru pada waktu itu Injil berkembang sedemikian rupa. Dari barat dari Spanyol, timur sampai India, utara sampai Roma, selatan sampai Alexandria, itu Afrika bagian utara. Habis semua dijangkau Injil. Justru setelah Injil diakui, gereja diakui sebagai sama dengan gereja agama lain di Kaisaran Romawi 313 lewat Edik Milan, ya, yang dibuat oleh Kaisar Konstantinus. Injil kemudian tidak terlalu seperti waktu ada hambatan dan persoalan. Itu artinya apa? Api itu memberi energi, semangat, saudara sekalian. Oleh sebab itu, kalau sudah melihat gerejamu atau warga jemaatmu sudah kurang bersemangat, itu mari kita berdoa supaya pada hari Pentakosta tahun ini gereja kita mengalami lawatan Tuhan secara khusus. Roh Kudus melawat kita. Itu yang memberi semangat baru, ya, api yang baru yang menyala. Saudara sekalian, di mana apinya menyala di sini? Di kepala mereka. Artinya apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, memenuhi kita, yang Dia mulai bereskan ialah kepala kita. Sudah perhatikan baik-baik? Sekarang silakan, sudah ikut apa yang saya katakan? Ya. Saya selalu mengajar jemaat untuk seperti ini. Tumpangkan tangan di kepala. Ya, ikut saya berdoa saudara sekalian. Tuhan Yesus, bersihkan pikiran saya, mindset saya, dan kepala saya dengan kuasa darah Yesus. Penuhi pikiran saya, mindset saya dengan kuasa Roh Kudus. Tumpangkan tangan di dada. Ya. Tuhan Yesus, bersihkan perasaan, emosi saya, hati saya dengan darah-Mu, darah Yesus, dan penuhi hati saya dengan kuasa Roh Kudus. Pegang lengan kita, ya. Ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, jamah keinginan saya, kehendak saya, dan kemauan saya dengan darah Yesus. Bersihkan dan penuhi keinginan saya, kemauan saya, kehendak saya dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus, amin.
Jadi saudara sekalian, buat itu dalam kehidupan saudara setiap hari. Maka saudara akan mengalami suatu kehidupan yang baru, yang penuh dengan semangat, dan percayalah bahwa saudara akan mengalami hal-hal luar biasa dalam langkah saudara ke depan nanti. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang ajaib yang sudah kami dengar tadi. Buat kami punya kerinduan untuk dipenuhi Roh Kudus setiap hari, supaya hidup kami menjadi hidup yang terarah, tertuju kepada tujuan Tuhan, dan kami merasakan suatu kehidupan dan nyawa yang baru dari Tuhan. Dan berkati kami, beri kami semangat baru untuk hidup, untuk mempermuliakan nama Tuhan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.